Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Trimor Siregar dari Prodi Peternakan dengan NIM 2303064040. Nah, di sebelah saya ini ada owner Safira Farm, Om Irving, yang beralamat di Tembung. Nah, Om Irving, ini saya dapat tugas dari dosen manajemen dasar peternakan. Jadi ada 5 fungsi peternakan menurut Henry Fayol. Jadi saya tanyalah untuk Om apa saja yang udah Om lakukan. Yang pertama nih Om, apa aja strategi atau rencana Om dalam memulai peternakan ini? Oke, ini pertanyaan yang baik sekali ya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om coba jawab. Sebetulnya Safira Farm ini peternakan yang bergerak di bidang penggemukan. Jadi dia fattening. Jadi perencanaannya untuk kita di Safira Farm ini untuk sementara ini untuk fattening yaitu kita penggemukan. Penggemukan dalam arti kita beli bakalan atau bibit-bibit dari teman-teman. Setelah itu kita bawa ke Safira Farm, kita kasih makan, kita gemukan. Setelah itu, setelah gemuk mungkin sekitar 3 bulan, 4 bulan kita jual lagi. Jadi konsepnya sini adalah konsep penggemukan. Menurut saya, perencanaan di Safira Farm ini sudah cukup bagus, di mana Safira Farm ini bergerak di bidang penggemukan ternak. Nah, dari hasil perbincangan kami di belakang kamera, Safira Farm membeli bibitnya dari temannya owner. Bibit yang dibesarkan di Safira Farm ini adalah domba jenis Sufas, di mana domba-dombanya dibesarkan dalam waktu 3-4 bulan, lalu kemudian dijual kembali. Nah, untuk pasar di Safira Farm ini sudah memiliki pasarnya sendiri, yaitu untuk domba akikah, dan ada restoran kari di Medan yang menampung dagingnya. Saran dari saya, semoga kedepannya Safira Farm bisa mempersingkat waktu penggemukannya agar mendapatkan hasil yang lebih efisien. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Om mengorganisasikan peternakan Om agar tetap berjalan dengan lancar? Oke, baik. Ini juga pertanyaan yang bagus juga ya. Dalam pengorganisasian di peternakan ini tentu kita ada membagi beberapa item. Pertama di bidang pakan, ya kan? Yang kedua kita ada juga item tentang kebersihan kandang. Setelah itu kita ada juga tentang pengolahan limbah kotorannya. Menurut saya pengorganisasian di Safira Farm ini juga sudah bagus, di mana owner Safira Farm ini membagi pekerjaannya menjadi 3 divisi. Divisi pertama yaitu divisi pakan. Untuk pakan di Safira Farm ini berupa hijauan dan konsentrat, di mana untuk hijauannya itu 4-5 kilo per hari per ekor, dan untuk konsentratnya itu 500 gram per hari per ekor. Menurut artikel dari alamtani.com yang telah saya baca, jumlah ini telah mencukupi kebutuhan hidup domba. Yang kedua ada divisi kebersihan. Untuk divisi kebersihan di Safira Farm ini, mereka membersihkan kandang setiap pagi sebelum pemberian pakan. Yang ketiga, divisi pengelolaan limbah. Untuk teknis pengelolaan limbah di Safira Farm ini, dalam beberapa bulan kotoran dikumpulkan lalu dijual, dan sebagian ada juga yang diberikan kepada warga sekitar. Dari hasil perbincangan kami di belakang kamera, untuk divisi kesehatan masih dihandle oleh divisi pakan. Nah, saran dari saya semoga kedepannya Safira Farm memiliki divisi kesehatan yang sendiri, jadi agar lebih efektif. Nah, ini sebagai fungsi ketiga, ini pertanyaan ketiga untuk Om. Apakah Om sudah melakukan pengarahan kepada pekerja Om agar pekerja Om lebih baik mengerjakan dalam bidangnya? Oh ya, untuk pengarahan di Safira Farm ini tentu kita selalu melakukan pengarahan untuk kita memulai dalam pekerjaan. Apalagi tentu kalau ada pekerja yang baru. Setiap pagi kita melakukan pengarahan. Menurut saya pengarahan di Safira Farm ini juga sudah bagus, karena ownernya sendiri datang setiap hari, setiap pagi untuk memberikan pengarahan dan pengawasan. Fungsi keempat menurut Henry Fayol itu Om adalah pengkoordinasian. Apa aja sih pengkoordinasian yang sudah Om
terapkan di Safira Farm ini, Om? Oke, tentu dalam pengkoordinasian di peternakan Safira Farm ini kita ada beberapa kegiatan yang kita koordinasikan. Pertama itu tentu kegiatan memberi pakan dan minum. Baru setelah itu kegiatan tentang kebersihan kandang. Setelah itu ada juga kegiatan tentang penanganan atau penanggulangan penyakit pada ternak tersebut, kan? Dan tentu yang keempat adalah kegiatan tentang penjualan di Safira Farm. Untuk pengkoordinasian di Safira Farm ini, owner Safira Farm selalu mengkoordinasi para pekerjanya agar tidak terjadi tumpang tindih dan menjadi tidak efisien. Ini fungsi terakhir dari manajemen menurut Henry Fayol kan pengawasan. Nah, apa sih pengawasan? Bagaimana cara Om mengawasi para pekerja di Safira Farm ini agar dapat berjalan dengan baik, Om? Oke, untuk pengawasan di Safira Farm ini kita pengawasannya sifatnya sih masih manual. Artinya setiap hari saya datang ke sini. Untuk pengawasan di Safira Farm ini, owner datang setiap hari dan mengawasi pekerjanya apakah sudah bekerja mengikuti SOP atau belum. Nah, karena owner masih mengawasi dengan cara manual, saran dari saya, apabila kedepannya ada rezeki berlebih, bisalah dipasang CCTV agar owner tidak perlu datang setiap hari untuk mengawasi dan bisa mengawasinya dari rumah saja. Nah, Om, dari 5 fungsi tadi, di bagian mana sih adanya masalah atau kendala di Safira Farm ini, Om? Oke, dalam 5 fungsi tadi Safira Farm ini seringkali mendapatkan masalah di bagian pengarahan. Karena memang begini, Safira Farm ini kan dalam kegiatan sehari-harinya meliputi beberapa pekerjaan. Seringkali acap kali pekerja kita sudah diberi pengarahan, sudah diberi penjelasan, mungkin karena keterbatasan SDM, jadi mungkin pengarahan itu tidak bisa dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk masalah di Safira Farm ini, owner bilang sering terjadi masalah di bagian pengarahan, di mana para pekerja sudah diberikan pengarahan, namun seringkali pekerjaan yang dilakukan itu tidak sesuai harapan owner. Jadi solusi dari saya, janganlah owner bosan-bosan untuk memberikan pengarahan pada pekerja dan juga memberikan contoh langsung, contoh fisik yang bisa dilihat para pekerja agar mereka bisa lebih paham. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan di video kali ini. Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya. Dadah.